Warga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam.
Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman
yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar.
KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung.
Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap Nanti saya tanya topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Topik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil, iya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil, keterangan Pak. sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi alhamdulillah. Terima kasih. Berapa? Komandan di dia komandan. Sudah di tengah. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Komandan teh pemenangan Abi. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Muka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan.
Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA,
Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya
yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan ini habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap
pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan pemenangan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat
di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj.
Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh kemenangan habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya.
Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Lengkap. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan deh, pemenangan ini habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam.
Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Dir Cyber, Dir PPA. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap.
Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Setelah buron nyaris penangkapan terhadap Taufik Hidayat, ini dibenarkan oleh dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polres ini dibenarkan oleh tepatnya di Majalaya, Jabar. Polisi pun akan merilis penangkapan dikonfirmasi pada Rabu 24 Juni siang. Menurut Hendra, penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu terhadap segenap jajaran Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan perbuatannya yang keji. Melalui akun Instagramnya, Polda Jabar telah menetapkan Taufik terhadap segenap jajaran Polda atau DPO seusai menyekap dan menyiksa Taufik bisa dihukum 3 tahun sesuai dengan perbuatannya yang perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan daftar pencarian selama penyekapan, Taufik memutus dan menyiksa YTR selama 3 keluarganya. Kasus ini juga selalu menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Selama penyekapan, mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu YTR dengan keluarganya dibawa ke RSHS. Ia juga selalu berpindah-pindah kos, keluarga mendapatkan pesan YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. YTR mengalami kecelakaan. YTR baru berakhir namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR ke RSHS dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga mendapatkan pesan kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada YTR mengalami kecelakaan. Imbas penyiksaan pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR secara berkoordinasi dengan kepolisian. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat yang melanggar pemerintahan. batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses untuk jajaran Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Polda Jabar Kombes Pol yang mengenakan pakaian serba hitam pada salah jaket 3 Juni. Taufik tersebut menyatakan dalam video penangkapan menjalani Taufik sudah dibawa oleh penyelidik Polda Jabar menggunakan mobil wajah. Taufik juga menunjukkan ketenangan. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu oleh penyidik Polda Jabar. Penangkapan terhadap Taufik juga menunjukkan ketenangan Gubernur Jawa Barat dengan polisi. Melalui akun Instagram rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu Polda Jabar Juni siang. KDM pun berharap penangkapan terhadap Taufik bisa dihukum sesuai dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Kita rencana geser ke Polda Jabar sama siapa? Terima kasih siapa? Taufik Hidayat ya. Oke, kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Semuanya yang sudah dengan cepat ya. menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di
tidak bisa. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik ini dibenarkan pada Selasa 23 Juni. Laporan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian pada saat setelah ditangkap. Juni malam. Penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran seperti Polda apa kondisi Jabar. di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Bisa dihukum sesuai Betul, dengan Tribuners, perbuatannya yang dimanapun keji. Anda berada, tentunya Adapun Polda Jabar telah penangkapan menetapkan DPO Taufik masuk kasus daftar pencarian penyiksaan orang dan atau penyekapan DPO seusai seorang menyekap dan menyiksa wanita di Kabupaten YTR Bandung selama ini 3 sempat tahun. gempar di media sosial. Kasus ini kemudian Dan menjadi perhatian lainnya, nasional karena aksi tentunya Taufik yang di dinilai tak Polsek Majalaya berperi ini kemanusiaan. menjadi salah Selama satu penyekapan, titik Taufik memutus kontak komunikasi YTR interogasi dengan lebih lanjut yang keluarganya. kemudian Ia juga selalu penangkapannya berpindah-pindah berada di kos wilayah sembari Kabupaten membawa Bandung. YTR Namun yang untuk kian saat lama ini kami semakin masih melemah kondisinya. mengkonfirmasi Mimpi untuk buruh titik YTR baru lokasinya berada berakhir di mana. pada Rabu 10 Juni Memang malam dikabarkan saat dari dirinya dibawa ke unggahan RSHS pukul Bandung. 8 malam Keluarga oleh mendapatkan Gubernur pesan Jawa misterius Barat, diduga dari Kang Taufik Deddy yang Mulyadi mengabarkan ini tadinya YTR sempat mengalami disampaikan kecelakaan. untuk pelaku Namun pihak rumah sakit ditangkap merasa di curiga daerah dengan Majalengka, kondisi namun YTR saat dan dikonfirmasi berkoordinasi dengan kepada kepolisian. Kabid Humas Keluarga Polda kemudian Jabar, melaporkan Taufik ke dibenarkannya Polda berada Jabar di pada kawasan Jumat Majalaya. 12 Juni. Nah, Imbas untuk itu penyiksaan keji pelaku tersebut, yang ditangkap YTR di kini kawasan kehilangan tersebut penglihatannya sempat secara dibawa permanen. ke Polsek Selain itu, Majalaya wajahnya terlebih mengalami dahulu, namun kerusakan tidak parah. untuk turun. Kasus Dan ini kini kemudian juga mendapat perhatian penuh pelaku dari lanjut sejumlah pejabat pemerintahan. berangkat ke Polda Jawa Barat. Ya, Nah, lengkap. ini untuk melakukan Semoga integrasi atau Saudara Taufik penyelidikan lebih Hidayat lanjut. mendapat hukuman yang Baik, setimpal Nafisa, dengan terkait dengan perbuatannya yang kasus melanggar ini mungkin bisa batas-batas diceritakan kemanusiaan. seperti apa Saya ucapkan dari terima kronologi kasih. awal terkait Sukses dengan untuk jajaran penangkapan Polda Taufik Jabar. Hidayat ini. Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang ditemukan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat Polisi akhirnya menangkap lanjut Taufik atau Hidayat diarahkan pelaku ke penyekapan rumah dan sakit penyiksaan Provinsi terhadap Jawa wanita Barat yang asal tentunya jauh Rangka lebih Bandung berinisial besar dan YTR. penanganannya Penangkapan juga terhadap Taufik lebih Hidayat inklusif dilakukan ini di wilayah berada di hukum Rumah Sakit Polresta Hasan Bandung, Sadikin tepatnya atau di di Majalaya. RSHS Bandung. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil dari menuju awal Polda penuturan Jabar. dari Taufik yang mengenakan pakaian penjaga serba hitam kosan ini dipadukan jaket dan membenarkan topi tersebut jika menyatakan korban siap ini kooperatif jatuh di menjalani kamar mandi, pemeriksaan namun oleh penyidik pihak Polda Jabar. rumah sakit maupun Raut dokter wajah ini Taufik sempat juga curiga menunjukkan dengan kondisi ketenangan yang mengenaskan saat dari tubuh berhadapan dengan korban yang polisi. diketahui Polda dari Jabar rencananya akan merilis terdapat mengenai luka penangkapan di terhadap Taufik wajahnya, pada Rabu kemudian 24 sekujur Juni tubuhnya siang. diketahui Penangkapan terhadap Taufik bekas juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa bakar Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun semutan Instagramnya, Deddy menyampaikan rokok. terima Nah, kasih kemudian, terhadap segenap jajaran Polda pelaku juga Jabar. sempat KDN pun berharap menghubungi agar keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal
ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan komunitas kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat
ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pasar Majalaya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan deh, pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar.
Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya, tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari
terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk
lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Yuk masih Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
tengah nih. Tengah komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat
tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat pada Edi Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat
lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 kilometer, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 kilometer kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di musim Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman
yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Napisa. Selamat malam, Napisa. Silakan dengan laporannya. Dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun versi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari
Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribunars, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di musim Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya.
Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali. Ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya.
Iya. Seperti apa kondisi di sana, Nafisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik eh, interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh uh, penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat uh, tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh pelaku oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih
menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Di pusat majalahnya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya.
kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya kan. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap, keren sekali. Ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya, akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Nafisa. Selamat malam, Nafisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana, Nafisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun
ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang
akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pasir Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya.
Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap, keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari
ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk
memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 kilometer, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 kilometer kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di musim Majalaya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Komandan teh penanganan ini abis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mangkok sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat
tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat
lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di musim Majalaya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini
kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan deh, kemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap sekali. Ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa terkait dengan
kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini. Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh uh, penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri?
Baik Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Di tengah nih komandan teh pemenangan nih abis. Nya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di
Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung
secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Yuk masih Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat
di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini abis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali. Ya. Atur nuhun ya teman-teman.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya, akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Napisa. Selamat malam, Napisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana, Napisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat
masuk pada bulan Maret 2026 ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan melakukan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke
atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di musim Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah gitu. Komandan penanganan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi.
Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sumutan rokok. Nah, kemudian
pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban
itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 kilometer kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mengecek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di musim Majalaya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Kita di tengah nih. Kita di tengah komandan teh penanganan abis. Nya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat
tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat
lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mengecek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pasir Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini
kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penanganan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa Jabar yang mangkok sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan
kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini. Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh uh, penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri?
Baik Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang mulai sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di
Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik eh, interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung
secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat
di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan
Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Nafisa. Selamat malam, Nafisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana, Nafisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah,
Kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Cipara yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia.
Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penangani abis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya?
tidak bisa pinjaman yang mana sampai 19.000, mantap, mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya, akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Nafisa. Selamat malam, Nafisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana, Nafisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal
ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat
ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar.
Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari
terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa
menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Atau di tengah nih. Di tengah komandan teh pemenangan ini abis. Nya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali. Ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat
tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat
lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pasar Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini
kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Itu di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan
kasus ini. Mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini. Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh uh, penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri?
Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg, Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya, Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini abis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000. Mantap. Mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di
Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung
secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat
di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penanganan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mangkok sampai 19.000 mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan
Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Napisa. Selamat malam, Napisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana, Napisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan
setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini
cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pusat majalahnya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang.
Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa
korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban
itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 kilometer kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mangkok sampai 19.000, mantap. Mantap sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat
tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat
lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Pasir Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini
kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Terus di tengah nih. Komandan saya pemenangan ini habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Ya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan
kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini. Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh uh, penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri?
Baik Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di
Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya
melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di
Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan
Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Nafisa. Selamat malam, Nafisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana, Nafisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan
setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini
cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pusat majalahnya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang.
Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa
korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal eh, ngekos di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban
itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 kilometer kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
di tengah nih. Komandan teh penangan abis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Muka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali. Ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat
tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagreg Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat
lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini
kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penanganan abis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Nafisa. Selamat malam Nafisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Nafisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa terkait dengan
kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang uh, kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh uh, penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat uh, tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh pelaku oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri?
Baik Tribunars, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penangan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap keren sekali. Ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di
Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya
melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 200 Dir PPA, semuanya, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan.
Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap
pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR
dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam.
Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman
yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar.
KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lamboy. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Udah gitu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. So.
Komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Topik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar.
Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini
kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dir Cyber, Dir PPA, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik
pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penanganan habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang.
Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangan ini habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Maj. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Muka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penanganan habis. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangan ini habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh pemenangan ini habis. Nya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Dir Cyber,
Dir PPA. Setelah buron nyaris 2 pekan, Semuanya Taufik Hidayat pelaku yang penyekapan sudah dan penyiksaan dengan terhadap cepat wanita berinisial menangkap YTR pelaku akhirnya ditangkap. biadab Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Setelah buron nyaris 2 pekan terhadap Taufik Hidayat ini dibenarkan oleh dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Taufik ini dibenarkan oleh tepatnya di Majalaya, Jabar. Polisi pun akan merilis penangkapan dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni siang. Menurut Hendra, penangkapan terhadap di wilayah diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat di Majalaya. Polisi pun akan merilis Instagramnya. Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan perbuatannya yang keji. Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap pencarian Polda atau DPO selesai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun sesuai dengan perbuatannya yang perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan daftar pencarian selama orang atau DPO selesai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 keluarganya. Kasus ini juga selalu menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai yang kian lama semakin lemah kondisinya. Selama penyekapan, Taufik baru berakhir pada Rabu YTR dengan keluarganya dibawa ke RSH. Ia juga selalu berpindah-pindah kos, keluarga mendapatkan pesan membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. YTR mengalami kecelakaan, YTR baru berakhir namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR ke RSH dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga mendapatkan pesan kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni kecelakaan. Imbas penyiksaan pihak rumah sakit merasa curiga dengan kehilangan penglihatannya secara berkoordinasi dengan kepolisian. Selain itu, wajahnya mengalami kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat yang melanggar pemerintahan. batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses untuk jajaran Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, berkat tim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Ekek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Ekek Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Menggunakan mobil disampaikan oleh Kabitumas Polda Jabar Kombes Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam pada Selasa jaket 3 Juni. Topi tersebut menyatakan dalam video penangkapan menjalani Taufik sudah dibawa oleh petugas Polda Jabar menggunakan mobil wajah. Taufik juga menunjukkan ketenangan. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu oleh penyidik Polda Jabar. Penangkapan terhadap Taufik juga menunjukkan ketenangan Gubernur Jawa Barat dengan polisi. Melalui akun Instagram rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap segenap pada Rabu 24 Juni siang. KDM pun berharap penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspon oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Dedi menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Kita rencana geser ke Polda Jabar sama siapa? Terima kasih siapa? Taufik Hidayat ya. Oke, kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Semuanya yang sudah dengan cepat ya. menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di
tidak bisa jabat. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat Polda Jabar Kombes Pol Hendra Romawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Laporan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian pada Selasa setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Seperti Polda apa kondisi Jabar. di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Bisa dihukum sesuai Betul dengan Tribuners, perbuatannya yang dimanapun keji. Anda berada, tentunya Adapun Polda Jabar telah penangkapan menetapkan DPO, Taufik masuk kasus daftar pencarian penyiksaan orang dan atau penyekapan DPO seusai seorang menyekap dan menyiksa wanita di Kabupaten YTR Bandung ini selama sempat 3 tahun. gemar di media sosial Kasus ini kemudian dan menjadi perhatian lainnya, nasional karena aksi tentunya Taufik yang di dinilai tak Polsek Majalaya berperi ini kemanusiaan. menjadi salah Selama satu penyekapan, titik Taufik memutus kontak komunikasi YTR interogasi dengan lebih lanjut yang keluarganya. kemudian Ia juga selalu penangkapannya berada berpindah-pindah di kos wilayah Kabupaten sembari membawa Bandung. YTR Namun yang untuk kian saat lama ini kami semakin masih melemah kondisinya. mengkonfirmasi Mimpi untuk buruk titik YTR baru lokasinya berada berakhir di mana. pada Rabu 10 Juni Memang malam dikabarkan saat dari dirinya dibawa ke unggahan RSHS pukul Bandung. 8 Keluarga malam mendapatkan oleh pesan Gubernur Jawa misterius Barat, diduga dari Kang Taufik Deddy yang Mulyadi mengabarkan tadinya YTR sempat mengalami disampaikan kecelakaan. untuk pelaku Namun pihak rumah sakit ditangkap merasa di curiga daerah dengan Majalengka, kondisi namun YTR saat dan dikonfirmasi berkoordinasi dengan kepada kepolisian. Kabid Keluarga Humas Polda kemudian Jabar, melaporkan Taufik ke dibenarkannya Polda berada Jabar di pada kawasan Jumat Majalaya. 12 Juni. Nah, Imbas untuk penyiksaan itu, keji pelaku tersebut, yang ditangkap YTR di kini kawasan kehilangan tersebut penglihatannya secara sempat dibawa permanen. ke Polsek Selain itu, Majalaya wajahnya terlebih mengalami dahulu, namun kerusakan tidak parah. untuk turun. Kasus Dan ini kini kemudian juga mendapat perhatian penuh pelaku dari lanjut sejumlah pejabat pemerintahan. berangkat ke Polda Jawa Barat. Ya, Nah, lengkap. ini untuk melakukan Semoga integrasi atau Saudara Taufik penyelidikan lebih Hidayat lanjut. mendapat hukuman yang Baik, setimpal Nabisa, dengan terkait dengan perbuatannya yang kasus melanggar ini mungkin bisa batas-batas diceritakan seperti kemanusiaan. apa Saya ucapkan dari terima kronologi kasih. awal terkait Sukses dengan untuk jajaran penangkapan Polda Taufik Jabar. Hidayat ini. Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PG berusia 29 tahun yang ditemukan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat Polisi akhirnya tindak menangkap lanjut Taufik atau Hidayat diarahkan pelaku ke penyekapan rumah dan sakit penyiksaan Provinsi terhadap Jawa wanita Barat yang asal tentunya jauh Ranca lebih Ekek Bandung berinisial besar dan YTR. penanganannya Penangkapan juga terhadap Taufik lebih Hidayat inklusif. dilakukan Ini di wilayah berada di hukum Rumah Sakit Polresta Hasan Bandung, Sadikin tepatnya atau di di Majalaya. RSHS Bandung. Kabar Dan, tersebut disampaikan saat oleh Kabid Humas Polda Jabar saat Kombes Pol korban Hendra dibawa ke Romawan saat RSHS dikonfirmasi Bandung pada ini Selasa sempat 23 dimintakan Juni. Adapun untuk dalam video perwakilan penangkapan keluarganya untuk tampak Taufik sudah mengkonfirmasi dibawa oleh karena petugas kepolisian menggunakan mobil dari menuju awal Polda Jabar. penuturan dari Taufik yang mengenakan pakaian penjaga serba hitam kosan ini dipadukan jaket dan membenarkan topi tersebut jika menyatakan korban siap ini kooperatif jatuh di menjalani kamar mandi, pemeriksaan namun oleh penyidik pihak Polda Jabar. rumah sakit maupun Raut dokter wajah ini Taufik sempat juga curiga menunjukkan dengan kondisi ketenangan yang mengenaskan saat dari tubuh berhadapan korban dengan yang polisi. diketahui Polda dari Jabar rencananya akan merilis terdapat mengenai luka penangkapan di terhadap Taufik wajahnya, pada Rabu kemudian 24 sekujur Juni tubuhnya siang. diketahui Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda pelaku juga Jabar. KDM sempat pun berharap menghubungi agar keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal
ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini Pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri. baik Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Cipara yang tentunya dari Majalaya sendiri ini
cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangani abis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya.
kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya, akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Nafisa. Selamat malam, Nafisa. Silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya. Seperti apa kondisi di sana, Nafisa, pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun
ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal eh, ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang
akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Tengah komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya.
Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Topik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mana sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali. Ya. Hatur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa terkait dengan kasus ini mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari
ke penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk
memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Nah, diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km, dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri, Tribuners, ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama, yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota, dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini, Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini, sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya, dan diketahui memang korban ini sempat atau tertracking berada di kawasan Majalaya, yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau bermobilitas atau beraktivitas ke daerah Cipara, yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Cipara. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Cipara atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di pusat Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR, akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar.
Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa pinjaman yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya, akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Napisa. Selamat malam, Napisa. Silakan dengan laporannya. Dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Napisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya, kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sungutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun versi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya, namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai, jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, Napisa, mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri?
Baik Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalaya ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagreg, Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagreg ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update penangkapan Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Di Polsek Majalaya kan nih, yang nulain sebagian di dia. Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalaya. Setelah buron nyaris 2 pekan, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita berinisial YTR akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jabar. Kabar penangkapan terhadap Taufik ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni malam. Menurut Hendra, Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polisi pun akan merilis penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Kabar penangkapan terhadap Taufik diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji.
Adapun Polda Jabar telah menetapkan Taufik masuk daftar pencarian orang atau DPO seusai menyekap dan menyiksa YTR selama 3 tahun. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena aksi Taufik yang dinilai tak berperi kemanusiaan. Selama penyekapan, Taufik memutus kontak komunikasi YTR dengan keluarganya. Ia juga selalu berpindah-pindah kos sembari membawa YTR yang kian lama semakin melemah kondisinya. Mimpi buruk YTR baru berakhir pada Rabu 10 Juni malam saat dirinya dibawa ke RSHS Bandung. Keluarga mendapatkan pesan misterius diduga dari Taufik yang mengabarkan YTR mengalami kecelakaan. Namun pihak rumah sakit merasa curiga dengan kondisi YTR dan berkoordinasi dengan kepolisian. Keluarga kemudian melaporkan Taufik ke Polda Jabar pada Jumat 12 Juni. Imbas penyiksaan keji tersebut, YTR kini kehilangan penglihatannya secara permanen. Selain itu, wajahnya mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini juga mendapat perhatian penuh dari sejumlah pejabat pemerintahan. Jalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Di tengah nih. Komandan teh penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita asal Ranca Engkek, Bandung berinisial YTR. Penangkapan terhadap Taufik Hidayat dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni. Adapun dalam video penangkapan, tampak Taufik sudah dibawa oleh petugas kepolisian menggunakan mobil menuju Polda Jabar. Taufik yang mengenakan pakaian serba hitam dipadukan jaket dan topi tersebut menyatakan siap kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar. Raut wajah Taufik juga menunjukkan ketenangan saat berhadapan dengan polisi. Polda Jabar rencananya akan merilis mengenai penangkapan terhadap Taufik pada Rabu 24 Juni siang. Penangkapan terhadap Taufik juga sudah direspons oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyampaikan terima kasih terhadap segenap jajaran Polda Jabar. KDM pun berharap agar Taufik bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya yang keji. Sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Muka topinya tadi. Apa ya? Tidak bisa di Jabar yang mahal sampai 19.000, mantap. Mantap keren sekali ya. Atur nuhun ya teman-teman. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan memastikan polisi sudah menangkap pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni. Tampilan terbaru dari Taufik Hidayat juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian sesaat setelah ditangkap. Kabar penangkapan terhadap Taufik pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah Majalaya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Napisa. Selamat malam Napisa, silakan dengan laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di Polsek Majalaya. Iya, seperti apa kondisi di sana Napisa pasca penangkapan Taufik Hidayat? Betul Tribuners, dimanapun Anda berada, tentunya penangkapan DPO kasus penyiksaan dan penyekapan seorang wanita di Kabupaten Bandung ini sempat gempar di media sosial dan lainnya. Tentunya di
Polsek Majalaya ini menjadi salah satu titik eh, interogasi lebih lanjut yang kemudian penangkapannya berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, namun untuk saat ini kami masih mengkonfirmasi untuk titik lokasinya berada di mana. Memang dikabarkan dari unggahan pukul 8 malam oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini tadinya sempat disampaikan untuk pelaku ditangkap di daerah Majalengka, namun saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jabar, dibenarkannya berada di kawasan Majalaya. Nah, untuk itu pelaku yang ditangkap di kawasan tersebut sempat dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak untuk turun, dan kemudian pelaku lanjut berangkat ke Polda Jawa Barat. Nah, ini untuk melakukan integrasi atau penyelidikan lebih lanjut. Baik, Nafisa, terkait dengan kasus ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa dari kronologi awal terkait dengan penangkapan Taufik Hidayat ini? Baik, Tribuners, bagi Anda yang belum mengetahui, memang kasus ini sempat menyita perhatian publik terutama di media sosial setelah terbongkarnya kasus penyekapan perempuan PY berusia 29 tahun yang disebutkan oleh kekasihnya ini terbuka atau tercium awalnya setelah korban dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung di Kota Bandung ini oleh penjaga kosannya. Penjaga kosannya juga diminta oleh pelaku untuk membantu memboyong sang korban untuk melakukan perawatan intensif lebih lanjut. Namun di rumah sakit Ujung Berung ini mendapat tindak lanjut atau diarahkan ke rumah sakit Provinsi Jawa Barat yang tentunya jauh lebih besar dan penanganannya juga lebih inklusif. Ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau di RSHS Bandung. Nah, saat penyelidikan, saat korban dibawa ke RSHS Bandung ini sempat dimintakan untuk perwakilan keluarganya untuk mengkonfirmasi karena dari awal penuturan dari penjaga kosan ini membenarkan jika korban ini jatuh di kamar mandi, namun pihak rumah sakit maupun dokter ini sempat curiga dengan kondisi yang mengenaskan dari tubuh korban yang diketahui dari terdapat luka di wajahnya. Kemudian sekujur tubuhnya diketahui bekas bakar dari sumutan rokok. Nah, kemudian pelaku juga sempat menghubungi keluarga korban untuk memberitahu bahwa korban dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari kamar mandi. Nah, Tribuners, setelah pihak rumah sakit berbincang dengan pelaku ini, pelaku akhirnya izin kepada penjaga kosan ini untuk pergi sebentar dari ruang UGD tersebut untuk keluar. Nah, namun ternyata pelaku ini sempat mengintervensi dari penjaga kos-kosannya sendiri gitu dan mengancam jika beliau mengaku kepada penjaga kos-kosan ini adalah istri, hubungan suami istri, namun saat diminta dari awal ngekos di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, tempatnya di daerah Cinunuk itu, sempat masuk pada bulan Maret 2026. Ini memang masih baru dengan beberapa bulan setelah korban dilarikan ke rumah sakit itu. Nah, namun diketahui memang pada awalnya mengaku sebagai hubungan suami istri, namun diketahui mereka tidak ada akte nikah dan sempat ditanyakan juga oleh pelaku oleh penjaga kos-kosan untuk tanya berkas buku nikahnya. Namun dari KTP korban itu statusnya masih menikah dan diketahui oleh Polda Jawa Barat itu dalam proses penyidikan lebih lanjut kemarin diketahui memang pelaku ini sempat menikah dan kemudian bercerai. Jadi si KTP-nya ini statusnya masih dalam status kawin. Nah, kemudian Tribuners, pelaku diketahui sempat melarikan diri dan menjadi DPO atau dalam pencarian orang oleh pihak kepolisian juga langsung
secepatnya melakukan pencarian kepada korban dan mengumumkan kepada masyarakat. Nah, namun menariknya Tribuners, kasus ini juga menyedot atensi dari beberapa pihak dari DPR maupun Gubernur Jawa Barat sendiri. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini sempat mencanangkan ada sayembara 250 juta bagi masyarakat yang menemukan pelaku yang berusia 30 tahun asal dari Nagrek Kabupaten Bandung tersebut. Nah, namun untuk saat ini kita masih dalam proses konfirmasi sayembara ini nantinya seperti apa dan proses penyelidikannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian yang kabarnya akan diekspos malam atau besok sore nanti. Baik, nah mungkin bisa digambarkan seberapa jauh lokasi penangkapan pelaku dengan kosan terakhirnya dan juga rumah korban dan juga rumah pelaku sendiri? Baik, Tribuners, sebagai informasi memang di Polsek Majalah ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, mengingat saat mula awal kasus ini terbuka juga berada di kos-kosan, berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, tepatnya di desa Cinunuk. Nah, dari Cileunyi, Kabupaten Bandung ini kita juga mengingat kalau misalnya latar belakang korban juga berada di Ranca Ekek yang sama-sama di Kabupaten Bandung dan pelaku di Nagrek Kabupaten Bandung. Nah, dari Nagrek ke Ranca Ekek ini memang lokasinya cukup dekat ya Tribuners, sekitar jaraknya 20 menitan saja jika menggunakan jalan provinsi. Nah, mengingat juga awal mula hubungan pelaku dan korban ini sempat berkenalan di acara konser musik di daerah Kota Bandung yang kemudian hubungannya sempat lanjut dan diketahui dalam jangka waktu 3 tahun ini korban atas dasar intervensi dari pelaku ini jadi jauh kepada keluarga korban. Nah, keluarga korban juga sempat memviralkan untuk mencari posisi di mana korban berada, namun setelah ramai diperbincangkan, ini korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika kondisinya baik-baik saja. Dan diketahui setelah korban bertemu dengan keluarganya ini, diketahui memang ada ancaman dari pelaku untuk bisa menjauhkan korban dengan keluarga korbannya sendiri. Nah, untuk lokasi penangkapannya sendiri berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini jaraknya dari Ranca Ekek itu sekitar 10 km dan jika dari kos-kosan korban itu jaraknya bisa 17 kilo atau 15 km kurang lebih. Nah, ini juga masih dalam proses konfirmasi titik penemuan dari pelakunya itu di kawasan mana. Nah, memang jika melihat jaraknya sendiri Tribuners ini diketahui memang masih dalam satu kawasan yang sama yakni Kabupaten Bandung. Jadi memang pelaku tidak mencoba lari dari keluar kota dan ditemukannya juga masih berada di kawasan sini Tribuners. Dan tadi juga menurut beberapa penuturan masyarakat yang akhirnya mengetahui informasi ini sempat tadi siang atau pagi hari itu beberapa pihak kepolisian ini mencek CCTV di wilayah jalanan Majalaya dan diketahui memang korban ini sempat ketahuan atau tertracking berada di kawasan Majalaya yang kemudian dari CCTV itu lari ke atau mobilitas atau beraktivitas ke daerah Ciparai yang tentunya dari Majalaya sendiri ini cukup dekat kawasannya dari Kecamatan Majalaya dan Ciparai. Namun untuk titik lokasi penangkapannya kita masih konfirmasi berada di wilayah Ciparai atau di wilayah Majalaya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Nafisa melaporkan terkait dengan update